Lihatlah ke atas, ada sebuah misteri terbesar di tata surya yang sering kita abaikan. Di antara Mars dan Jupiter, terdapat celah kosong yang sangat luas. Jutaan kilometer ruang hampa yang seharusnya tidak kosong. Ilmuwan modern hanya melihat asteroid, tapi catatan kuno menyebutnya Maldek, planet kelima yang hilang. Sebuah peradaban super yang musnah karena egonya sendiri. Malam ini saya tidak akan berspekulasi. Saya akan membawa kalian ke sana, ke Universe 5, di mana Maldek masih utuh sebelum kiamat terjadi. Siapkan mental kalian. Kita akan menyaksikan kejayaan dan kebodohan terbesar dalam sejarah tata surya. Selamat datang di sebuah universe di mana Maldek adalah planet berpenghuni. Fakta pertama, ukurannya. Maldek bukanlah planet biasa. Ini adalah Super Earth, 4 kali lipat lebih besar dari bumi kita. Ia mengorbit dengan sempurna di zona layak huni, tepat di tempat yang sekarang menjadi kuburan asteroid. Gravitasinya lebih kuat, tapi penduduknya berevolusi menjadi lebih tinggi dan ramping. Lihatlah bentang alamnya. Gunung-gunung di sini tidak terbuat dari batu kapur, tapi dari lapisan emas dan kuarsa yang solid. Lembah-lembahnya begitu dalam hingga menyentuh mantel planet, memancarkan cahaya geotermal alami. Lautannya bukan biru seperti bumi, tapi ungu pekat, kaya akan mineral langka yang tidak ada di tabel periodik kita. Ombaknya bergerak lambat dan berat, seperti merkuri cair. Hutan-hutannya menyala dalam gelap. Flora di sini tidak berfotosintesis dengan klorofil hijau, tapi dengan pigmen kristal yang menyerap spektrum ultraviolet. Lihatlah pohon-pohon raksasa itu. Akarnya tidak menancap ke tanah, tapi melayang menyerap kelembaban udara. Ini adalah surga yang seharusnya abadi, sebuah mahakarya kosmik yang membuat bumi terlihat sederhana. Fakta kedua, teknologi mereka. Di bumi, kita masih membakar fosil dan menggali lubang untuk mencari energi. Di Maldek, konsep bahan bakar sudah punah ribuan tahun lalu. Mereka mencapai peradaban tipe 1 Kardashev dengan memanen energi nol atau zero point energy. Lihatlah kota ini. Tidak ada asap, tidak ada kabel, tidak ada suara mesin. Di bawah permukaan tanah, jaringan akar kristal mengalirkan daya ke setiap sudut planet. Gedung-gedung pencakar langit ini bukan sekedar tempat tinggal, mereka adalah baterai raksasa. Dinding kristalnya menyerap radiasi kosmik dan mengubahnya menjadi listrik murni. Transportasi, mereka tidak melawan gravitasi dengan roket atau baling-baling, mereka menghapus gravitasi. Kendaraan melayang hening seperti hantu, dikendalikan bukan dengan setir, tapi dengan pikiran. Pakaian mereka menyesuaikan suhu tubuh secara otomatis, terbuat dari serat nano yang hidup. Bahkan komunikasi mereka sudah melampaui bahasa. Mereka menggunakan jaringan telepati global yang disebut The Grid. Sebuah utopia teknologi di mana kemudahan adalah hak asasi dan penderitaan fisik nyaris dihapuskan. Fakta ketiga, kasta ego. Kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan melahirkan monster. Di Maldek, masyarakat terbelah bukan karena uang, tapi karena tingkat kesadaran. Kaum elit yang menyebut diri mereka The High Priests mengisolasi diri di menara-menara emas tertinggi. Mereka memandang rendah kaum pekerja di bawah, menganggap empati sebagai kelemahan evolusi. Filosofi mereka disebut service to self atau pelayanan diri sendiri. Bagi mereka, diri sendiri adalah Tuhan. Orang lain hanyalah alat. Lihatlah patung-patung raksasa ini. Bukan wajah dewa atau pahlawan masa lalu, tapi wajah pemimpin mereka sendiri yang masih hidup. Narsisme menjadi agama negara. Mereka mengubah genetika mereka agar terlihat lebih sempurna, lebih tinggi, lebih ilahi, sementara rakyat jelata dibiarkan alami. Dewan pimpinan tidak berdiskusi untuk kesejahteraan rakyat, tapi berdebat tentang siapa yang berhak menguasai energi bintang. Disinilah benih kehancuran itu ditanam, bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh kesombongan dari dalam. Fakta keempat, peringatan yang diabaikan. Semesta tidak diam melihat kegilaan ini. Tetangga kosmik mereka, yang kita kenal sebagai konfederasi planet, mencoba melakukan intervensi. Bukan dengan invasi, tapi dengan pesan damai. Langit Maldek dipenuhi oleh proyeksi hologram raksasa, wajah-wajah bijak dari bintang lain yang memohon agar eksperimen inti dihentikan.
Hentikan senjata skalar, kalian akan merobek ruang waktu. Begitu pesan mereka. Tapi ego adalah tembok yang paling keras. Para pendeta tinggi Maldek merasa terhina. Mereka menganggap nasihat itu sebagai upaya penaklukan. Sebagai jawaban, mereka melakukan hal yang tak terbayangkan. Mereka mengaktifkan The Great Shield, sebuah perisai energi merah yang membungkus seluruh planet. Bukan untuk melindungi diri dari serangan, tapi untuk memblokir kebenaran dari luar. Mereka memutus hubungan dengan galaksi, mengunci pintu rumah dari dalam, dan menelan kuncinya. Di saat itulah, Maldek resmi menjadi sel isolasi raksasa. Fakta kelima, senjata terlarang. Isolasi melahirkan paranoia. Di balik perisai merah itu, perang saudara mencapai puncaknya. Kedua faksi berhenti menggunakan laser atau plasma. Mereka menginginkan sesuatu yang absolut. Para ilmuwan gila mereka membangkitkan teknologi kuno yang disebut The Evil Wind. Ini bukan bom nuklir seperti yang kita kenal. Ini adalah senjata skalar hidrogen. Ia tidak meledak di permukaan. Ia menembus materi tanpa melukainya, lalu merobek ikatan atom dari dalam. Lihatlah fasilitas rahasia ini, tertanam jauh di kutub planet. Bukan diarahkan ke musuh di seberang benua, tapi diarahkan langsung ke inti planet. Idenya gila. Kami akan mengancam untuk meledakkan seluruh dunia jika kalian tidak menyerah. Strategi mutually assured destruction yang sama dengan perang dingin di bumi. Tapi di Maldek, jari mereka tidak gemetar. Mereka percaya perisai energi akan menahan dampaknya. Sebuah kalkulasi matematis yang fatal. Fakta keenam, kehancuran total. Ketika tombol itu ditekan, tidak ada suara ledakan di permukaan. Sinar skalar menembus kerak planet seperti jarum panas menembus balon. Ia menghantam inti planet, jantung Maldek yang berputar. Reaksi berantainya instan dan tak terhentikan. Perisai merah yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi oven raksasa. Energi yang dilepaskan tidak bisa keluar ke angkasa. Ia memantul kembali, membakar atmosfer dalam hitungan detik. Tanah terbelah. Kota-kota kristal yang megah tidak runtuh ke bawah, tapi terlempar ke atas karena gravitasi planet mati mendadak. Lautan ungu menguap menjadi plasma. Saya melihat para pendeta tinggi itu. Kesombongan mereka lenyap saat menara emas mereka mencair. Planet itu membengkak, retak, dan menjerit dalam frekuensi yang menghancurkan jiwa. Dan kemudian, hening. Maldek tidak sekedar mati, ia meledak menjadi jutaan serpihan batu tajam yang kini kita sebut sabuk asteroid. Fakta ketujuh, jebakan jiwa. Ledakan itu terjadi terlalu cepat. Miliaran nyawa terhapus sebelum otak mereka sempat memproses kematian. Tubuh fisik mereka menjadi debu, tapi kesadaran mereka tidak. Di antara puing-puing asteroid yang dingin, saya melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. The Knot of Fear, simpul ketakutan. Jiwa-jiwa mereka tidak naik ke cahaya. Mereka begitu terikat pada ego dan trauma ledakan itu, hingga mereka menggumpal menjadi satu entitas energi yang bingung. Mereka melayang di ruang hampa selama ribuan tahun, menjerit tanpa suara. Hingga akhirnya, gravitasi menarik mereka ke planet terdekat yang bisa menampung kehidupan. Bumi. Mereka jatuh seperti hujan meteor tak kasat mata, merasuki tubuh primata purba yang baru berevolusi. Atlantis, Lemuria, dan kita sekarang. Kita bukan penduduk asli planet ini. Kita adalah pengungsi dari planet yang meledak. Trauma itu masih ada di DNA kita. Ketakutan akan kiamat, bukan ramalan masa depan. Itu adalah ingatan masa lalu. Saya kembali. Maldek di Universe 5 sudah menjadi debu. Tapi saya membawa ini. Pecahan kecil dari inti planet mereka yang saya ambil sebelum ledakan. Ini bukan sekadar batu. Ini adalah monumen kehancuran. Lihat sekeliling. Gedung-gedung Jakarta ini, teknologi kita. Tanpa sadar, kita sedang membangun menara ego yang sama persis dengan mereka. Ingat, apa yang kalian lihat tadi adalah kejadian di Universe 5. Itu bukan sejarah kita. Belum. Tapi pola kehancurannya identik. Perang saudara, senjata pemusnah, dan arogansi. Kita ada di persimpangan. Menjadi peradaban bintang yang abadi atau menjadi sabuk asteroid kedua? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kalian percaya kita bisa memutus siklus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Nama saya The Rider, penjaga gerbang 2026. Sampai jumpa di misi berikutnya. Tulis pendapat Anda di bawah. Sampai jumpa di masa depan.